Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kembali bersama saya Yuli Prasetyo Mukti dalam segmen ngopi bareng rekan. Ya, sekarang saya bersama rekan Abdillah. oke, selamat sore, Pres. Selamat sore, Selamat rekan sore. Tio. Mungkin bisa perkenalkan secara lengkap. Oke, perkenalkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah. Saya pengurus di pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang kebetulan diberi tanggung jawab untuk menjadi wakil ketua 4 bidang dakwah. Ya. Eh, Bagaimana? Maksudnya apa itu yang dakwah? Ya, Oke, untuk bidang dakwah sendiri, pada awalnya kami juga agak bingung ini, iya. rekan Tio. Jadi fungsi bidang dakwah atau tugas bidang dakwah ini sebenarnya apa? Karena kalau kita melihat dari bahasa, dakwah itu mengajak kan, menyebarluaskan, menghimbau. Sementara kita sudah ada LPP yang tugasnya untuk membagikan berita dan lain sebagainya. Menyiarkan. Nah, iya. Kalau kita bahasanya untuk menjadikan kader, kita sudah ada tim kaderisasi. Jadi kita itu bingung. Ini sebenarnya bidang dakwah ini tugasnya apa? Jadi arahnya kemana gitu ya? iya, kami itu sedikit kebingungan pada awal. Tapi setelah berjalan ternyata, oh berarti yang diinginkan oleh para teman-teman atau rekan-rekan di pengurus cabang ini, lembaga dakwah atau bidang dakwah di sini lebih ke arah katakanlah bidang keagamaannya PC Ibnu lah. Oh iya. Jadi yang lebih fokus ke arah ke bidang agamanya. Kayak kalau di organisasi sekolah ya kerohanian lah. Iya. Bidang kerohanian seperti itu kan. Jadi suriahnya PC. Wah, kalau dibilang surya berat juga. Berat juga kalau dibilang surya. Surya kan lebih tinggi daripada tanfidiyah itu. Masa nanti saya sama ketua USUP gini-gini. Iya. Berarti lebih ke keagamaan dari. Iya, betul. Berarti seperti gabungan dari kaderisasi dan organisasi tapi dalam bidang agamanya gitu ya. Lebih fokus ke bidang agamanya seperti itu. Iya. Kalau dengan bedanya itu dengan lembaga jaringan sekolah dan pesantren itu seperti apa ya? Mungkin perbedaan signifikannya gitu. Soalnya kan mungkin nanti sama-sama masuk ke ranah pesantren. Iya. Gitu. Ya mungkin kalau bedanya bidang dakwah dengan jaringan sekolah dan pesantren mungkin dari nama bidangnya juga sudah jelas lah. Ya. Kalau kita bidang dakwah jelas seperti yang dibicarakan, kita lebih fokus ke arah keagamaan. Jadi umum, sifatnya lebih umum lah keagamaan. Tapi kalau yang saya lihat dari namanya juga jaringan sekolah dan pesantren, artinya jaringan sekolah pesantrennya khusus jaringannya membuat jaringan ke sekolah-sekolah dan juga pesantren. Bagaimana Ibnu bisa masuk ke sekolah di pesantren melalui program-program mereka, melalui program-programnya seperti itu. Mungkin bedanya di situ. Kalau kita mungkin lebih global, lebih luas, lebih umum lah. Atau bisa dikatakan mereka lebih ke sekolah gitu. Nah, betul. Iya. Soalnya kadang beberapa kita kan bingung gitu tuh. Bedanya apa gitu. Iya, betul. Mungkin bedanya kurang lebih seperti itulah. Iya. Untuk untuk program-program sendiri apa sih nanti ke depannya? Untuk program kami sudah menyusun berbagai program kerja. Yang pertama ada sekolah dakwah. Nanti kita insya Allah akan kerjasama dengan LDNU PCNU Kabupaten Cirebon, dan juga nanti ada juga kami menyiapkan pelatihan praktek ubudiyah seperti bagaimana cara mengurusi jenazah atau bagaimana cara praktek fidyah, karena di tengah-tengah masyarakat kan masih banyak yang bingung lah. Nanti kita bisa keluarkan solusinya, kita bikin praktek pelatihan seperti itu, bisa melalui online maupun nanti bisa
bertatap muka langsung lah, tergantung situasinya. Iya. Dan juga nanti kita ada setiap minggu insya Allah kita bekerja sama dengan LPP juga, kita share konten-konten yang berbau islami lah, seperti ya contoh hadis Nabi atau quotes dari ulama-ulama, atau nanti contoh ya fadilah sholawat, keutamaan baca sholawat dan lain sebagainya lah, yang diambil dari kitab-kitab dan ya masih banyak sumber yang lain. Berarti kalau yang terdekat berarti ya sekolah dakwah dan insya Allah nanti ya pelatihan praktik budaya itu. Oh iya. Ya emang kebanyakan kan kita juga kurang gitu tuh di anak-anak muda gitu tuh. Nah nanti sasarannya gimana itu? Nanti ke soal dakwah masuk ke situ. Nah untuk mungkin lebih ke pemasaran atau sosialisasi ya. Iya. Jelas sosialisasi yang pertama nanti kita maksimalkan di Rakorcap ya, nanti insya Allah bulan sekarang kan bulan ini kita PC Ibnu Kabupaten Cirebon insya Allah akan melaksanakan rapat koordinasi cabang yang tentunya pesertanya dari PAC. Nah, yang pertama nanti tentu dimaksimalkan di situ kita memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai program kerja kita supaya sasaran kita tentu juga anak-anak PAC jelas, dan juga kalau bisa ya PK atau ranting-ranting pun bisa ikut terjaring. Di situ kita sosialisasikan secara menyeluruh program kita, tujuannya, targetnya apa, supaya anak-anak lebih tertarik. Iya. Berarti lebih ke nanti pelatihan dulu baru diterjunkan ke masyarakat itu ya? Nah betul. Iya. Ya, tentu tujuan kita juga mempersiapkan kader-kader Ibnu yang bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat lah. Nah iya. Untuk tadi soal per minggu tadi tuh, ya. Soal mungkin postingan-postingan yang untuk dakwah nanti mungkin emang ya sekarang itu banyak konten-konten yang lebih ke arah yang ekstrim gitu ya. Iya. Di bidang agama gitu. Siasatnya apa gitu tuh yang lebih khusus di nanti soal per minggu itu? Ya, mungkin nanti kita maksimalkan kerjasama dengan LPP ya, karena PC Ibnu sendiri sudah mempunyai lembaga yang khusus untuk bagian pers dan media kan. Jadi kita nanti kerjasama dengan LPP agar ada sinergitas juga di antara pengurus cabang. Jadi nanti kita ambil referensi dari kitab, nanti per minggu kita kirim ke rekan-rekan kita yang di LPP, nanti LPP yang mengolah dan diposting ke akun PC Ibnu Kabupaten Cirebon, supaya kita juga bisa mewarnai pergerakan media sosial PC Ibnu Kabupaten Cirebon lah, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa untuk follow Instagram Pelajar NU Cirebon. Betul, itu harus itu. Dan like semua postingan yang ada di situ. Oh jelas itu harus, apalagi ini kader-kader dari Cirebonnya harus like dan ikuti dan follow. Mungkin harapannya apa sih untuk ke depan ya? Contoh harapan untuk untuk dakwah ke depan gitu, untuk media dakwah ke depan gitu. Oh iya, sebelum ke harapan tadi ada program yang ketinggalan. Ya. Satu lagi itu kita insya Allah nanti di bulan Ramadan kita adakan Safari Ramadan. Safari Ramadan juga bentuk bentuk tanggung jawab kita untuk tindak lanjut lulusan yang dari sekolah kader tadi. Oh, berarti dimanfaatkan itu nanti. Iya, jadi nanti di sekolah dakwah. Di Safari Ramadan tadi sampai kaderin ngomongnya. Iya. Di Safari Ramadan nanti insya Allah kita bisa membuat kultum yang akan di share tentunya oleh LPP juga pada maghrib atau pada subuh, dan juga nanti insya Allah kita roadshow lah ke PAC, kita bikin kegiatan atau buat sebuah pengajian nanti yang akan diisi oleh lulusan sekolah dakwah tadi. Jadi anak-anak mengikuti program sekolah dakwah tidak hanya
ikut selesai sudah. Jadi nanti kita buatkan wadah lah bagaimana mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat di sekolah dakwah tadi. Di bulan Ramadan nanti ya. Ya, betul. Ketimbang tidur. Dan untuk harapan tentunya harapan kami di bidang dakwah yang pertama bisa yang tadi seperti dikatakan mewarnai kinerja PC Ibnu Kabupaten Cirebon di periode ini, dan juga paling tidak bisa memberikan wadah lah untuk rekan-rekan kita di Kabupaten Cirebon, bagaimana kita bisa menjadi pendakwah yang santun, yang handal. Nanti adanya di sekolah dakwah tadi, karena saya yakin rekan-rekan kita di Kabupaten Cirebon itu banyak yang mempunyai ilmu yang mumpuni, akan tetapi terkadang tidak bisa atau tidak tahu caranya untuk menyampaikan. Nah, terkadang kan susahnya di situ, entah karena malu atau entah karena memang tidak bisa merangkai kata-katanya, supaya jadi ya susah untuk menyampaikannya tuh. Akhirnya lebih memilih untuk diam. Nah, tentu tujuan kami untuk mengolah bakat-bakat tersebut supaya bisa menjadi penengah di tengah-tengah masyarakat yang ya, kurang religius. Ya, betul. Dan juga harapan kami tentu paling tidak nanti yang lulusan di sekolah dakwah bisa menjadi warna hijau, menjadi penyubur di tengah-tengah masyarakat, menjadi pengharum nama baik Ibnu di tengah-tengah masyarakat, karena wah ini lulusan Ibnu luar biasa sekali bisa menjadi penenang di tengah-tengah masyarakat kan, dengan dakwah-dakwah yang santunnya, dengan dakwah-dakwah yang damainya, kan enak seperti itu. Kalau bahasa kayaknya jadi agen kita. Wah, betul sekali. Masyarakat ya. Jadi agen, kayak agen minyak ini. jangan sampai jadi agen minyak saja, bahaya. Iya. Soalnya kan mungkin sekarang jarang ya, jadi ada yang bisa public speaking tapi kurang diarahkan gitu. Ya, betul. Nanti bisa dimasukkan di situ untuk pemahaman kitab kuningnya kan, nanti juga bisa dibimbing gitu ya. Ya. Di samping kita memberikan pelatihan skill ya, itu kan tadi sekolah dakwah kan bisa dibilang pelatihan skill lah, psikomotorik kita. Kita juga ya nanti insya Allah memberikan wadah lah ya, seperti tadi pelatihan praktek ubudiyah itu kan bisa menjadi wawasan kita yang nantinya bisa kita sebarluaskan ke masyarakat luas. Jadi di samping memberikan pelatihan, memberikan wadah untuk melatih skill mental kita, juga di bidang dakwah ini kita berencana memberikan wawasan juga, jadi ilmu-ilmu juga. Jadi tidak hanya memberikan skillnya. Buat apa punya skill kalau tidak punya apa yang buat dibagikan kan? Ya, jadi kita punya konten yang dibagikannya lah. Iya. Jadi dua-duanya harus ada. Dan juga nanti insya Allah untuk pengurus cabang sendiri kita akan adakan kajian mingguan, kajian rutin lah, entah itu satu bulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Insya Allah kita akan adakan kajian rutin untuk pengurus cabangnya, khusus supaya pengurus cabangnya tidak hanya memberikan wadah, tapi juga kita juga bisa berkembang agar lebih baik ke depannya, seperti itu. Berarti mahat alinya PC itu ya. Luar biasa. Iya. Ya mungkin itu untuk sekarang ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Abdillah. Semoga kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengemban tanggung jawab kita selama 2 tahun ke depan. Amin. Juga tentunya kepada PAC di Kabupaten Cirebon, mohon doanya dan juga dukungannya agar kita bisa bekerja sama membangun Kabupaten Cirebon yang lebih baik lah tentunya. Oh iya. Seperti itu. Oh iya, satu lagi soal hari Jumat besok ada. Oh iya. Untuk hari Jumat besok insya Allah kita ada program atau dikasih tanggung jawab menangani program Ibnu Berbagi. Jadi nanti kita kerjasama dengan Jarum, kalau tidak salah itu dari Jarum memberikan kita sembako untuk beberapa orang, dan
kemarin kita sudah rapatkan orang-orangnya siapa saja yang dapat. Insya Allah pada Jumat di PCNU Sumber kita akan ada program Ibnu Berbagi. Untuk umum atau untuk? Ya, karena untuk umum atau tidak itu kemarin sudah dirapatkan dan masing-masing PAC kita sudah tugaskan untuk membawa orangnya dan sudah ada setorannya. Kalau umum atau tidaknya itu kurang tahu saya. Iya. Itu tergantung anak PAC-nya. Tergantung PAC-nya. Ya. Seperti itu. Ya, sekian untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pelajar Edu Cirebon. Terutama tonton segmen Ngopi Bareng Rekan bersama saya Yuli Prasetyo Mukti atau bersama rekan Ahmad Syauqi. Dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.